ke Bang Ruhut? Oh iya, tadi Bang Ruhut pesan, dia yang harus nanya. Baiklah, sebagai juru bicara tim Ahok Pak, saya pengen tahu Pak, apa tanggapan Pak Ahok terhadap pro kontra harus ditahan, kemudian ada yang meminta tidak perlu ditahan, bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih cantik. Bahaya. Jadi begini, pertama kita harus acung jempol. Reformasi sudah berapa belas tahun, baru presidennya Jokowi lah yang benar-benar presiden ke-7 ingin menjadikan hukum panglima. Yang ke-6 dulu enggak? Baru Jokowi, tegas saya katakan. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin Pak Jokowi berangkat dari nawacita dan trisaktinya Bung Karno. Kawan-kawan saya tadi yang informasi argumentasi yang salah kepada kawan-kawan yang demo itu. Ahok, nih kaitan dengan jurisprudensi, ada beberapa yang langsung ditahan. Tegas saya katakan, mereka pada waktu itu tidak ada Buniani. Oh, jadi Ahok ini bersalah karena Buniani? Ada Buniani, jadi ceritanya Pulau Seribu baru rame setelah 10 hari. Ya. Setelah 10 hari. Dan Ahok rame itu tanggal 24 Oktober dia datang minta diperiksa. Bahkan dia biar nggak rame dia minta maaf. Ini kadang-kadang orang kalau minta maaf karena salah. Aku ketemu siapapun maafkan daku saya. Iya. Aku nggak salah. Ini kadang-kadang kok suka gimana sih cara melihatnya? Ini masalahnya biar semua tahu. Tapi kita hormati, kita negara hukum. Polisi lagi bekerja. Mereka sangat profesional, sekarang sudah diteruskan oleh kejaksaan juga sangat profesional. Kita tunggulah nanti. Dan Ahok patuh. Baik. Apapun sebenarnya, kalau kawan-kawan ini ngotot juga ditahan, Ahok itu emangnya untuk tegaknya kebenaran dia nggak ada masalah. Kalau dikatakan dia melanggar, tapi tegas Ahok katakan dia tidak merasa melanggar. Karena itulah kami terima kasih kasus ini. Ini pembelajaran betul apa yang dikatakan pakar kita. Saya salut. Ini satu kasus bisa sampai ke pengadilan itu paling cepat 3 bulan. Ini bayangin, ini harus masuk kalau di dunia internasional Guinness Book, tapi karena di Indonesia ini harus masuk rekor muri. Cepat kali barang itu. Tapi apa-apa kita patuh untuk tegaknya hukum. Terima kasih. Pak Permadi, lagi-lagi ada dijadiin contoh tadi sama Bang Ruhut bahwa itu di zaman Orde Baru, bukan di zaman sekarang. Sekarang itu melanggar HAM. Hukum itu tidak mengenal orde. Hukum itu ya hukum. Nggak ada kasus Ketua Gavatar ditangkap pada saat pemerintahan Jokowi. Lia Aminuddin pada saat Pak SBY.
Bukan Orde Baru. Bukan Orde Baru, Orde Lama. Oke. Nah, saya ingin mengemukakan bahwa yang dituntut untuk tunduk pada hukum bukan hanya rakyat, tapi juga petugas, pemimpin agama, pemimpin penguasa republik, presiden, menteri-menteri, penegak hukum, polisi, hakim, harus ikut tunduk. Ya. Kalau berdasar kompetensi, berdasarkan apa, terus memutuskan seenaknya sendiri, ya dia melanggar hukum. Ya. Jadilah rusak negara hukum kita. Apa yang Pak Permadi lihat kemudian ketika seperti yang Pak Permadi sampaikan, pemerintah atau aparat-aparat seolah-olah agak lunak kepada Pak Ahok ini? Baik. Sekarang kan kita punya banyak pemimpin. Ketua DPD, wakil ketua MPR ditahan. Ya. Gubernur-gubernur seluruh Indonesia 20 yang ditahan dan dipenjara. Ketua Mahkamah Konstitusi ditahan. Di penjara. Nah ini kenapa Ahok tidak ditahan? Walaupun kasusnya kan berbeda, mereka korupsi. Berbeda tapi seperti kata-kata tadi. Sama-sama pelanggaran hukum. Contohnya sama dengan saya. Kok saya ditahan dia tidak. Ya. Nah terus terang saya sependapat dengan Kapolri. Rakyat sudah sangat cerdas. Ya. Rakyat tahu bahwa Kapolri dan sekarang Jaksa Agung memihak Ahok. Kata siapa Pak? Rakyat. Melihat kok tidak alasan menahan itu ada. Oke. Nah, jadi dengan kesimpulan kok sampai mengambil risiko terjadi benturan yang keras di antara rakyat gara-gara membela seorang Ahok. Iya. Bang Ruhut udah megang mic tadi. Terima kasih. Saya mohon kita jangan sebentar-bentar mengatasnamakan rakyat. Rakyat Indonesia itu sekitar hampir 250 juta. Ya. Rame pun kemarin demo kan cuma berapa? Tegas saya katakan, ya. Janganlah kita mudah mengatasnamakan rakyat, itu nggak baik. Ya. Tapi katanya kita hormat kepada polisi. Kita hormat kepada lembaga penegakan hukum kejaksaan. Kan begitu. Ya, mereka sudah bekerja dengan baik kok. Kan tegas saya katakan. Bahwa kalau ada yang masih kurang, kita tidak boleh menuntut seperti yang dilakukan oleh para... Boleh, tapi seperti kan saya udah tegas tadi katakan. Pak Permadi, ada Buniani nggak waktu Pak Permadi ditahan? Saya mau tanya dulu. Yang tadi kalian kasih contoh itu semua nggak ada Bunianinya. Buniani sekarang sudah menjadi tersangka loh. Buniani dan nggak ditahan. Adalah permainan polisi. Permainan kasihan. Sebab ini untuk menemani Ahok. Lihat ada yang tidak ditahan. Sejak semula saya sudah ngomong sama teman, Buniani tidak akan ditahan. Saya sudah ngomong begitu. Karena ini permainan domino. Lihat Buniani nggak ditahan. Jadi mencari teman. Saya sudah ngomong sebelumnya dan ternyata benar. Oke. Kenapa Bang Ruhut mencontohkan Buniani sebagai orang yang berada di belakang Ahok? Kalau kasus kaitan tadi penistaan, ada Buniani. Tadi yang dibilang itu ada Bunianinya enggak? Enggak ada Bunianinya. Saya udah tegas saya katakan. Setelah Pulau Seribu, baru rame setelah Buniani 10 hari kemudian. Ya. Itu kan fakta. Kan? Kenapa kita mesti ribut sekarang? Tapi oke lah. Hormati Indonesia negara hukum. Hormati polisi yang sudah lagi bekerja. Sekarang sudah di kejaksaan, kita hormati nanti pengadilan. Oke. Jadi ya kita katanya patuh negara hukum. Jangan lakukan intervensi. Oke. Bung Novel, apa orang dulu? Ya. Saya ingin menanggapi Ruhut, saudaraku. Saya ditangkap itu setelah hampir 1 bulan. Karena merekayasa kaset saya itu memakan waktu lama. Yang merekayasa pada waktu itu udah Harmoko, kemudian Faisal Tanjung, Din Samsudin. Itu memotong-motong kaset saya sehingga bunyinya Nabi Muhammad adalah diktator. Padahal saya mengatakan Nabi Muhammad diktator yang baik seperti yang Anda katakan sendiri. Dipotong-potong. Akibatnya saya dihukum 7 bulan. Padahal Panglima waktu itu menuntut saya dihukum sampai sesudah pemilu 5 tahun. Oke. Kemudian setelah 1 bulan Pak Harto yang mendapat kaset saya asli marah dan malu. Marah terhadap Harmoko dan kepada Panglima ABRI waktu itu. Langsung saya dibebaskan. Artinya tetap ada faktor orang luar dalam yang mendorong itu. Saya dibebaskan hanya dihukum 1 bulan. Ya. Kita ikuti jalan pemikiran Pak Permadi, senior saya. Oke. Bagus. Siapa tadi? Harmoko? Harmoko. Siapa lagi? Faisal Tanjung. Samsudin. Faisal Siapa Tanjung. lagi?
Ya. Jadi tersangka nggak? Mereka-mereka yang Bapak bilang. Ya memang enggak, Buniani jadi tersangka. Beda contoh kasusnya. Harmoko. Bapak gimana sih? Harmoko juga menistakan agama. Harmoko membaca itu saya katakan. Al-Fatihah. Itulah Gak saya. ada dulat-dulit. Karena itu, tapi Pak. dia nangis di depan Pak Harto dan dia diampuni. Iya, Pak. Itu juga Karena tidak itu benar. Saya salut, bangga lihat Presiden ke-7 ini, Pak. Oke. Ingin menjadikan hukum Panglima. Baik. Pak ya, nggak main-main. Tapi betul apa yang dikatakan pakar. Janganlah sebentar-bentar menahan. Kan kasihan Pak Permadi dulu ditahan-tahan terus, Pak. Iya. Oke. Iya, tapi kami sedih. Aku fans dengan Bapak, Pak. Oke. Aduh, Pak, air mata aku waktu Bapak ditahan sedih aku, Pak. Itu melanggar HAM, Pak. Ya, Bung Novel dulu. Gitu, Pak. Bung Novel dulu sebentar. Jadi kita melihat ini lucu. Sebenarnya Buniani seperti kita yang memindahkan. Jadi kalau Buniani permasalahan, kita ini semua takut untuk men-share daripada apa yang dapat. Tapi yang saya sebagai pelapor, saya mempelajari. Sampai saya laporkan ke Bawaslu juga. Ya. Bahwa itu Ahok dengan sengaja menghina agama, dengan sengaja dia yang merintahkan untuk merekam, dengan sengaja dia yang untuk merintahkan untuk men-share. Karena program daripada Pemprov, yaitu YouTube Pemprov DKI, itu adalah program daripada Jokowi dan Ahok yang memang semua kegiatan harus disut. Oke. Semua kegiatan harus di-share, harus dibagikan. Jadi ada unsur dua kesengajaan yang di sini. Jadi tanpa atau ada Buniani tetap saja Saja ada sebagai sebuah pelanggaran. Dan saya perlu tegaskan, kasus Pak Permadi dan yang lain itu cuman sekali, mereka boleh dikatakan tidak sengaja. Ya. Tapi Ahok ini luar biasa, menyerang dan menyerang terus. Ada penistaan lain sebelum ini? Penistaan lain. Jadi mulai dari kita lihat bukunya Membangun Indonesia per tahun 2013 di halaman 40 ayat ketiga, Al-Maidah sudah diserang. Oke. Tanggal 30 Maret 2016 Al-Maidah diserang lagi. Tanggal 21 yaitu September Al-Maidah diserang lagi ketika ada di Partai Nasdem. Tanggal 27 diulangin. Bahkan setelah saya melaporkan tanggal 6 itu luar biasa, marah. Ya. Oke. Tanggal 7 dikatakan bahwa orang-orang yang memakai Al-Maidah itu yaitu adalah orang-orang yang primitif dan sebagainya. Ini luar biasa penghinaan. Dan saya sampaikan saya korban kebiadaban daripada koruptor bermulut comberan ini. Oke, tahan dulu. Ini memakan korban nyawa Ahok. Bapak posisinya pelapor di saat itu ya, Pak ya? Saya pelapor. Saya ini pengalaman menghadapi Ahok dari tahun 2012 saya sudah kejar. Baik, ini berbahaya. Siapa? Dari tahun 2012 tadi Bapak nyatakan sudah ada beberapa kali pelanggaran. Saya mau tanya Pak, kenapa menurut Bapak yang sangat menarik adalah yang dalam yang terakhir ini? Terakhir ini Pak, dalam video tersebut. Kenapa tidak yang sebelum-sebelumnya apabila Bapak katakan sudah ada pelanggaran tidak Bapak laporkan? Jadi kita 2012 bukan lagi melaporkan. Iya. Kita sudah laporkan berkali-kali. Sudah Bapak laporkan? Sudah, ini jadi penistaan agama ini. Dia serang kebijakan-kebijakan dengan agama Islam, saya apal. Saya Sekjen FPI DKI Jakarta. Oke. Baik. 20 kali Ahok ini menyerang kebijakan, ketetapan bersinggungan dengan agama. Saya masuk penjara 8 bulan penjara. Teman saya mati 1 orang di penjara, 2 orang keluar penjara gara-gara gas mata. Laporan Bapak sebelumnya bagaimana Pak kelanjutannya? Tindakan Ahok makan korban nyawa. Kemarin demo itu orang meninggal. Kelanjutannya bagaimana Pak terhadap laporan Bapak yang sebelumnya? Sebelumnya ini menguap begitu saja. Baik. Nah, ini saya sudah menuntut keadilan sudah jauh-jauh hari. Itu luar biasa. Maka ini kita meminta bukan baru sekali. Kalau tadi Permadi baru sekali, yang lain baru sekali. Sudah berkali-kali. Ini berkali-kali. Oke, baik. Saya luar biasa. Saya ikut pegang BPK. Kang Asep dulu. Tanya apanya? Tanya hukum atau tanya politik saya nggak ngerti. Hukum. Bodoh saya kalau hukum. Apakah kemudian kita berkali-kali sudah dilaporkan lalu berulang lagi? Itu tidak dianggap sebagai pengulangan? Punya karakteristik, punya spesifik, nggak bisa dibandingkan. Deliknya sama, belum tentu perbuatannya berbeda. Ya. Tadi katakan, yang sebelumnya harus dengan sengaja, karena 156A itu ada kesengajaan. Kesengajaan ini unsurnya yang lain-lain. Kalau nggak ada sengaja, bebas itu semua. Jadi harus sengaja, itu dikelirkan dulu yang pertama. Yang kedua, nah, ketika perbuatan ini berulang-ulang, ya sekali lagi, ketika ada tindak pidana itu karena 3 hal. Karena laporan, karena pengaduan, karena OTT ya, hati-hati, OTT tertangkap tangan, bukan OTT, tuh senengannya tuh yang itu tuh, ya. Nah, orang tidak dilanjuti tindak pidananya, laporannya, karena apa? Bisa aja laporan beribu kali, karena bukan tindak pidana, ya, demi hukum,
Itu bisa terjadi. Kan orang bisa melaporkan, kalau bukan tindak pidana, penyidik tidak akan menindaklanjuti, ya. Sekali lagi. Dan itu juga demi hukum bisa ditindaklanjuti. Jadi tidak semua laporan harus menjadi tindak pidana. Kalau tidak ada bukti permulaan atau cukup bukti. Nah, tanpa itu ya nggak bisa. Itu, saya bicara norma aja. Kalau saya tidak bicara tadi misalnya hal yang sama sebenarnya sudah diulang-ulang, kenapa kemudian yang menarik adalah yang sekarang? Ulang-ulang apa itu perbuatan pidana atau tidak? Yang menilai kan tadi kompetensi penyidik yang diberi kewenangan. Makanya saya bilang dengarkan pernyataan keterangan. Apa perlu dihadirkan dokter THT biar meriksa orang itu? Kan nggak perlu. Ya. Gimana Bung Pram? Nambah? Ya, mungkin saya mau nambahin gini. Jadi kita harus tahu dulu sejarah. Kalau dari saya dengar kisah Pak Permadi, ya inilah kenapa kita harus hati-hati sebenarnya dengan PN 4 tahun 1965. Ini kan dulu dikeluarkan di zaman Bung Karno ya, tentang penodaan agama ini. Pasal ini sifatnya sangat multitafsir, sangat multiinterpretatif, sangat mudah untuk digunakan. Ya. Contoh misalnya Pak Permadi bisa jadi korban. Nah, justru itu harus kita pikirkan. Jangan sampai pasal-pasal seperti ini kemudian karena multitafsir menimbulkan keributan, disalahgunakan. Kalau memang misalnya ada presiden yang buruk terjadi di masa lalu, kan bukan berarti kemudian itu diulangi, kan aneh. Kalau udah dulu kejadian yang buruk di masa lalu, karena itu udah pernah kejadian harus dilakukan. Ya enggak dong. Negara ini kan harus improve. Ya. Kita harus lebih baik daripada sebelumnya kan. Itu kan cita-cita kita kan. Baik. Dan mungkin saya mau tambah sedikit juga di pasal 156A KUHP itu kan diambil dari peraturan presiden tahun 65. Di situ dijelaskan yang dimaksud dengan menistakan atau menodai agama atau menghina agama dikecualikan apabila dilakukan dalam bentuk suatu karya tulis yang sifatnya objektif. Kenapa? Ini harus untuk memastikan jangan sampai ada orang melakukan kritik tertentu misalnya kepada suatu agama, tiba-tiba langsung dianggap penghinaan atau penodaan hanya karena dia berbeda pendapat. Oke. Ya, makanya kemudian undang-undang itu menjelaskan kalau disampaikan secara objektif, ilmiah, zaklik dan lain-lainnya, maka itu tidak dipermasalahkan. Ini tambahan untuk sebagai pengetahuan aja. Ustaz Zaitun tahan dulu sebentar. Karena kita harus break dulu ya. Dea. Baiklah pemirsa, semakin seru perbincangan kita, polemik akan kembali sesaat lagi. Sidang Diskors. Mengenai mengawal aksi damai 212, kita buka kembali. Diskors dicabut. Kita ke Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, apakah dengan aksi besok yang sudah disiapkan malam ini, apakah ini bukan bentuk suatu intervensi terhadap kasus hukum yang sedang berjalan? Ya. Ini pertanyaan yang menarik dan sekalian aja kita jawab dengan yang disampaikan Pak Ruhut. Jadi sama sekali bukan intervensi, sama sekali bukan pemaksaan, bahkan bukan tidak menghormati aparat penegak hukum. Mungkin yang paling menghormati aparat penegak hukum itu adalah peserta demo ini. Bayangkan saja, sejak aksi pertama 14 Oktober dengan kekuatan kurang lebih 200.000 orang, apa yang kami lakukan? Kami baik-baik bertemu kabar eskrim, tidak ada marah, tidak ada apa. Kita menyampaikan, tolong ini Pak ditahan, tolong ini diproses dengan lebih cepat. Bukankah itu satu penghormatan? Kalau kami nggak menghormati, kami nggak mau ketemu, maki-maki di luar atau berbuat sesuatu. Begitu juga dengan aksi kedua, ya. Juga demikian, kita ingin ketemu Bapak Presiden. Coba lihat dari semua yang penggerak demo ini, semua menghormati, tidak ada caci maki pada presiden. Bahkan ketika kemudian tidak bisa ketemu, ya sudah, ya kita tidak melakukan sesuatu. Bahkan ada insiden kecil pun kami tetap bertahan, ya untuk kemudian mundur dan seterusnya. Begitu pula yang sekarang. Dalam tuntutan-tuntutan kami tidak pernah menghujat polisi. Kami hanya minta, ya secara bahasa umum penegakan hukum. Dan begitu dilimpahkan ke pengadilan, ke kejaksaan. Kami juga apresiasi pekerjaan polisi, ya mungkin polisi sendiri berasa bahwa ini bola panas gak bisa ditahan, cepat dioper ke kejaksaan, kami juga langsung ke kejaksaan. Ini bukti penghormatan dan tidak intervensi. Segera kami ketemu dengan Jampidum, ya. Sama dengan bahasa lembut, bahasa tuntutan. Tolong Pak, ini kan bisa ditahan, kalau bisa ditahan. Yang kedua, kalau bisa lebih dipercepat, ya tentu sesuai undang-undang. Kita tidak ingin juga mereka melanggar undang-undang. Jadi tidak ada sedikit pun permintaan, intervensi ataupun permintaan di luar undang-undang. Kalau apresiasi kepada Kapolri. Sedikit lagi Pak, sebentar, sedikit lagi. Apa yang kata Pak Pram tadi, bahwa presiden buruk di masa lalu tidak usah dipelihara. Kita setuju. Tapi kan Gavatar tadi itu di rezim ini, kemudian kasus Tajul Muluk, ya dan lain sebagainya. Juga jadi kita ingin hanya sebetulnya keadilan. Marilah memandang persoalan ini secara objektif. Ya, jangan selalu berdebat mengapa harus ditahan. Dia kooperatif. Yang lain juga sebetulnya kooperatif. Ya, begitu juga dengan hal-hal lainnya. Terima kasih. Kalau tadi Ustadz bilang bahwa mengapresiasi Kapolri dalam penetapan tersangka, mengapresiasi kejaksaan begitu cepat kemudian menimba kasus ini. Apakah 212 ini akan menjadi demo terakhir? Kita tidak bisa memastikan.
Sebab yang namanya keadilan masyarakat itu kan di hati. Ya. Oke. Sekedar contoh, orang yang jalan kaki dari Ciamis, kan malah tidak mengenalnya, tidak ada komunikasi sebelumnya. Tiba-tiba saja mereka mau jalan kaki. Itu karena mereka merasa nurani mereka, ingin menuntut keadilan, dan alhamdulillah mereka dengan sportif, jalan tidak mengganggu orang, tidak memaki orang dan seterusnya. Oke. Pak Watobun, tadi Pak Watobun bilang ini soal konstitusi. Yang berdemo juga konstitusi, yang minta penegakan hukum juga konstitusi. Pasti saya bertolak dari konstitusi. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Saya tetap memberi apresiasi ya kepada teman-teman yang berdemo itu. Kita juga harus fair ya. Demo kemarin juga jalan dengan baik. Hanya saja akhir-akhir dari demo ada hal-hal yang itu kan ada tunggangan-tunggangan dari belakang. Saya tetap kembali. Apa yang mereka lakukan ini adalah hak konstitusional warga negara. Ini disepakati dulu bagian itu. Tadi dijelaskan pasal 27, pasal 28 tentang hukum dan tentang kebebasan berpendapat. Sudah ada jaminan baik di media maupun malam ini Pak Ustadz sampaikan, mereka menggunakan hak kebebasan berpendapat di sini. Dan tidak ada unsur pemaksaan. Ya. Cuman saja saya titip pesan buat Pak Ustadz, niat baik ini jangan sampai dibonceng oleh kepentingan lain. Apa itu biasanya yang membonceng ini? Kepentingan apa? Ya, kita kan bisa baca di media sosial segala macam kan. Ini harus kita juga mengharapkan. Pak Ustadz dengan saya, kami ini sesama Muslim, jadi ini tidak ada hal yang berbeda di sini. Tapi tadi kalau kita mau paksakan untuk harus mereka memahami pendapat saya, itu juga tidak bisa. Pasti tentu masing-masing punya argumentasi. Makanya saya membawa kita menuju kepada konstitusi, dasarnya konstitusi, supaya tindakan kita itu konstitusional. Jadi mau minta apapun, mau unjuk apapun, asal dalam koridor itu silakan dilakukan. Ini pertama negara demokrasi, kedua negara hukum, dan itu yang sekarang lagi mereka lakukan. Tapi diingat, yang tadi saya titip pesan buat Pak Ustadz dan teman-teman di lapangan, kita ini sebangsa dan setanah air. Jangan sampai ada yang menggunakan kesempatan ini. Dan di mana-mana terjadi masalah, kasihan rakyat kecil itu yang jadi korban. Dunia politik, rakyat kecil hanya dipinjam pundaknya, diinjak, lompat masuk kekuasaan, mereka juga tidak dapat apa-apa, tetap begitu-begitu juga. Itu yang titipan saya, pesan saya kepada Ustadz dan teman-teman besok berdemo, kita semua berjuang untuk merah putih, itu yang harus disepakati. Berjuang merah putih, berarti kebinekaan di atas semuanya. Iya, kebinekaan, kemajemukan adalah fakta sosiologis bangsa Indonesia. Dan saya melihat kalau agak mundur ke belakang, saya dalam posisi menganggap bahwa peristiwa yang dialami oleh Pak Basuki tidak memenuhi unsur sehingga untuk ditetapkan menjadi tersangka lalu berproses dan seterusnya. Karena itu pandangan saya, ini adalah produk politik yang menggunakan instrumen penegakan hukum. Artinya ada pemaksaan untuk melanjutkan proses tersebut? Saya menggunakan istilah trial by mob ya. Saya tidak bisa membayangkan presiden dari kasus ini bahwa penegakan hukum kita di masa yang akan datang akan mudah dibelokkan sesuai dengan aspirasi mayoritas. Kerumunan massa menjadi sumber kebenaran, paling tidak untuk 2 tahap yang sudah berjalan. Pertama penetapan tersangka, lalu pernyataan penetapan P21. Artinya apa? Aspirasi mayoritas menjadi sumber legitimasi kebenaran. Padahal proses ini bukanlah monopoli dari teman-teman yang melakukan aksi unjuk rasa itu. Karena itu hemat saya, kalau teman-teman mengapresiasi Kapolri, Jaksa Agung dan juga menghormati proses hukum, fase ini biarkanlah proses hukum itu bekerja. Dan tadi misalnya Pak Ustadz mengatakan bahwa kalau tidak ditahan bagaimana, apakah ini aksi terakhir? Belum tentu. Ini penegakan hukum macam apa yang akan kita tawarkan dalam konteks negara hukum kita yang tadi semua dipuji, bahwa Pak Jokowi memiliki kelebihan dibanding yang lain, tetapi ini akan menciptakan presiden yang serius untuk masa depan negara hukum kita, Bung Latif. Jadi buat saya, sama seperti tadi Pak Kamarudin menyampaikan, setiap kerumunan massa, nature-nya itu selalu mengundang hasrat orang lain untuk terlibat. Misalnya sebelum aksi 4.11 kami juga sudah mengatakan, dan setelah aksi 4.11 juga kita sudah mengatakan bahwa kerumunan massa
selalu mengundang aktor-aktor untuk kemudian terlibat di dalamnya. Kita katakan di situ ada terlibat 4 kelompok. dalam konteks menggunakan ini sebagai tunggangan politik? Ya, menggunakan arena kerumunan itu, aksi unjuk rasa itu untuk tujuan politik, untuk tujuan macam-macam dan lain sebagainya. Bagaimana Ustaz supaya nggak termanfaatkan? Ini paling gampang dijawab sebetulnya. Yang pertama, ya saya sudah belum mengenal, mohon maaf ini. Ya. Pak Ismail. Pak Ismail dari Setara Institute. Oke, baik. Ya, kalau seorang ahli berbicara begini, justru ini yang sangat mengherankan. Kami yang demo saja begitu menghargai kepolisian, kejaksaan. Kok ada orang yang tidak menghargai para ahli kepolisian dan kejaksaan? Itu kan persepsi bahwa ini dilakukan karena tekanan massa, boleh jadi. Tapi tentu mereka juga punya nurani, ya kan? Masa sih satu institusi kepolisian bisa dijual begitu saja? Begitu juga dengan kejaksaan. Jangan lupa, Bapak Ismail mungkin bisa berbicara, tapi para ahli, saya ikut gelar perkara. Di situ banyak tokoh-tokoh ilmuwan, ahli hukum pidana yang tidak ada kaitannya dengan ustadz atau agama berbicara. Mereka dengan ilmunya, termasuk Prof. Edi. Prof. Edi menarik nih. Prof. Edi ini adalah seorang ahli hukum pidana yang didatangkan oleh Bareskrim, ya, dan cenderung netral. Juga berpendapat bahwa harus ada unsur kesengajaan. Tapi begitu mendapatkan penjelasan, ya, dalam gelar perkara ada 4-5 kali berulang ini, dia mengatakan saya akan meralat pendapat saya, sebab masalah niat dan kesengajaan itu tidak semata-mata dilihat daripada satu sisi, tapi berulang. Ini sebagai contoh. Jadi saya mohon maaf Pak Ismail, ya, mohon maaf. Sebetulnya saya ini ingin dipahami begini, bahwa biarlah kami berdemo menuntut karena sesuai koridor, ya. Jangan sekali-sekali mempermasalahkan niat kami, apalagi kalau sudah melihat usaha kami, termasuk yang terakhir nih. Mungkin tidak pernah terjadi di dunia dan Indonesia bisa jadi model. Kami berbeda dengan kepolisian, perbedaan yang tajam. Sayuar kurang lebih sepekan. Kapolri melarang di Bundaran HI, Tamrin Sudirman. Melarang naik bus. Kami ingin tetap di sana karena hak. Bahkan alasan ilmiah ada. Tapi kita melihat bangsa ini tidak bisa diselesaikan dengan ngotot-ngototan. Akhirnya mundur ke Kita komunikasi. Dan kita siap mundur. Ini bukti besar bahwa kami tidak memaksakan kehendak. Jadi mohon maaf, ini saya mau sampaikan. Mari kita pahami, sekarang ini sebetulnya ketika kami tidak melakukan kerusakan dengan tidak ditahan, itu menunjukkan kami memahami. Tapi menuntut hak, seperti misalnya ada sekelompok masyarakat di Lampung, ketika tanah mereka belum terbayar, ya kan? Mereka terpaksa demo berkali-kali. Ya, ada sebahagian daripada penyelesaian, tapi belum memuaskan. Hak mereka dong untuk menuntut. Yang paling penting, Pak Ismail, jangan mereka melanggar. Itu saja. Ya, terima kasih. Saya sepakat bahwa demonstrasi jelas itu adalah kemewahan dalam sistem demokrasi dan harus kita nikmati. Semua kita menikmati kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Tetapi yang juga harus dipertimbangkan, sekali lagi mundur ke belakang. Delik penodaan agama adalah salah satu delik yang kontroversial. Multitafsir, yang ini oleh Mahkamah Konstitusi misalnya sudah dinyatakan conditionally konstitusional, yang itu artinya sebenarnya produk ini bermasalah, tetapi ya kan, sambil menunggu ada produk yang lain ini dijalankan. Karena itu jangan lupa di dalam Undang-Undang PNPS pasal 2 disebutkan sebelum diproses secara pidana maka yang bersangkutan diperkenankan untuk meminta maaf, untuk diberi teguran, dan kalau berulang kali melakukan hal yang sama baru kemudian diproses. Nah, saya melihat tidak ada proses due process of law yang terjadi di dalam kasus ini misalnya. Itu kalaupun ya bahwa peristiwa yang dialami oleh Pak Basuki ini juga memenuhi unsur. Tetapi saya ingin lepas dari ini bahwa yang ingin saya sampaikan adalah yang dimaksud dengan beyond politik pilkada DKI itu bukan melulu soal pilkada DKI, tetapi ini soal kemajmukan kita. Saya tidak ingin sekali lagi kerumunan menjadi sumber kebenaran dalam konteks penegakan hukum. Boleh bertanya Pak? Ya. Kalau begitu, ya mending kita balik lagi ke Orde Baru. Jangan ada kerumunan-kerumunan, ya. Sebab memang kecenderungan manusia ketika ada sesuatu yang kita inginkan, kita cenderung menjadi tidak suka apa yang menjadi lawan daripada itu. Kalau kerumunan, bahkan di Indonesia ini, pertandingan sepak bola pasti kerumunan. Hampir setiap pertandingan sepak bola ada kerusuhan. Kenapa nggak dilarang saja? Jadi dibuat peraturan pertandingan sepak bola tanpa penonton. Hampir
Sementara demo kita yang sudah 2 kali alhamdulillah, kalau ada sedikit di bagian akhir, toh semua sudah mengakui tetap nilai 9 damai ya. Semoga besok juga ini penting kita ya, itu yang saya maksud. Baik. Jadi saya kira kita fair aja ya. Terima kasih. Terima kasih. Awal tadi saya katakan kita acung jempol dengan Presiden ke-7, Panglima tertinggi kita. Ya, ingat reformasi. Apa sih makna daripada reformasi itu? Demokrasi dikedepankan. Ya. Karena itulah Bapak Presiden tidak melarang demonstrasi. Tegas kan? Begitu juga Bapak Kapolda sangat arif dan bijaksana. Itulah yang besok akan terjadi. Kan begitu. Tinggal saya tetap memohon. Kemarin kan indah sekali tanggal 4 itu. Kenapa enggak indah? Tapi damai. Rame tapi damai. Ya. Ada orang kawin di gereja dibantuin sama jamaah. Kan bagus itu semua. Tinggal tolong kita pegang aturannya. Kemarin aturannya itu kita langgar. Apa itu? Yang mana? Jam 6 sudah harus selesai. Ini saya harus jawab. Ada bagian lain. Sebentar, sabar dulu. Ya, jam 6 sudah harus selesai. Disinilah yang kita harus waspadalah. Seperti apa yang dikatakan kawan saya, sahabat saya. Ya, ada yang ini menunggangi. ketuanya PDI Perjuangan. Masuklah penunggang gelap itu, provokator. Jadi itu yang terjadi. Bukan Bang Ruhut bilang massa itu yang membuat rusuh, tapi ada yang ada provokator. Begitu Kalau juga, gitu masih dijawab. kesepakatan juga. Yang kita mau jawab masalah melanggar. Terus terang kita tidak melanggar waktu Pak Ruhut. Mohon maaf. Ada yang lain. Karena sejak saat itu masih negosiasi. Memang aturan jam 6 tapi kan berlaku kalau masih negosiasi. Jadi bahkan negosiator kita itu masih di depan Bapak Wakil Presiden, Menteri Polhukam dan seterusnya. Makanya tadi kata Bang Ruhut ada aktor kemudian lain. penumpang gelap sekalian ini sahabat kita ya, kita sampaikan. Alhamdulillah GNPF itu telah menunjukkan tidak sedikit pun terpengaruh dengan arus kiri, arus kanan yang ingin mencoba menarik-narik ya. Jadi GNPF tidak akan kena oleh Insya Allah mudah-mudahan. Ini bagus. Terima kasih. Pak Sekjen ini baik sekali penjelasannya. Aturan tetap aturan sampai jam 6. Besok sampai jam 1. Ya. Udah jangan lagi nanti. Betul. Ada Jangan negosiasi. jangan nambah jam Jangan lagi. nambah lagi. Perlu diketahui, ini jam 1 Pak. Itu kami yang minta. Itulah. Kapolri bahkan bilang waktu itu, Boleh jam 4. Sebentar, Pak Ustadz kalau bisa sampai jam 4. Iya. Kami bilang kami jam 1 aja Pak. Nah, itu baik Karena sekali. kita mau proses Jadi Pak, selesai sebelum ini itu. bagus. Ini yang namanya hati boleh panas, kepala tetap dingin. boleh Ini dingin. indah sekali. Oke. Ya, terima kasih. Ya.